Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wishatun Yasmin dengan nomor induk mahasiswa 11910404081. Di sini saya akan membagikan hasil dari gerakan You Know You yang merupakan salah satu bentuk dari Project Fits yang telah saya lakukan. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa sih You Know You itu. You Know You ini merupakan sebuah wadah bagi siapapun yang ingin menceritakan kisahnya yang berkaitan dengan isu kesehatan mental. Gerakan ini saya lakukan pada sebuah fitur bernama Space di Twitter. Nah, berikut adalah contoh cuplikan dari gerakan You Know You yang telah saya lakukan. Oke, langsung aja ya. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Wishatun Yasmin. Nah, di sini aku itu memiliki satu gerakan yang bernama You Know Ya, di mana gerakan itu merupakan salah satu manifestasi dari Project Fits, di mana project ini itu merupakan salah satu terobosan dari dosen mata kuliah bimbingan konseling. Nah, di sini gerakan aku tadi udah disebutin ya, namanya You Know Ya, yang artinya itu a pure, well-balanced mind and a good spirit. Nah, kenapa sih memilih gerakan ini? Nah, ini biar teman-teman tahu juga ya kenapa aku sampai bikin space kayak gini. Jadi, gerakan yang aku buat ini tuh dilatar belakangi oleh maraknya individu dari usia anak-anak sampai dewasa yang mengalami isu-isu kesehatan mental seperti anxious about future, insecurities, bahkan sampai melakukan tindakan self-harm. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Maka dibuatlah satu gerakan You Know Ya ini dengan tujuan to invite someone to loving their self and increasing their self-esteem, to become a person who has a pure and well mind and also a good spirit. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi gerakan yang aku buat ini tuh di space ini kita bakal sharing aja about isu-isu kesehatan mental ya, seperti kalau misalkan ada teman-teman yang insecure atau stressed out bahkan sampai depressed, itu boleh banget di-share. Nah, kebetulan di sini aku juga udah konfirmasi bahwasanya ada salah satu teman kita yang bersedia untuk menceritakan kisahnya yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental. Mungkin langsung aja kali ya, biar nggak mengulur waktu yang panjang. Ya, terima kasih kepada Kak Yasmin. Aduh, malu sebenarnya ini. Sebelumnya, kenalin, nama aku Rasya. Jadi di sini aku mungkin bakal cerita sedikit atau panjang ya mungkin ya tentang kisah aku yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga, atau ya sekedar sharing aja gitu ya. Jadi aku itu ini masalah di lingkup keluarga ya Kak. Ini jadi aku itu dari kecil emang semacam dituntut sempurna. Sebenarnya klasik ya, apalagi aku kan anak tunggal, jadi bener-bener harapan satu-satunya. Jujur awalnya aku nggak ngerasa semuanya salah, aku jalaninnya aja dengan baik, kayak ya belajar nilai bagus gitu-gitu. Oh iya, by the way ini dari TK ya Kak, dari TK aku dituntut sempurna juga sampai pas aku kena tegur dan hukum di kelas. TK aku tuh pas papaku tahu, dia langsung nyuruh aku berdiri sekitar 30 menit atau sampai 1 jam gitu di ruang tamu. Jujur aku agak heran sih kenapa papaku kayak gini gitu kan, tapi namanya anak kecil ya ikut-ikut aja lah gitu. Terus lama-lama tuh kadang main fisik juga Kak, dan ini datangnya tuh dari kedua pihak, mama papa aku gitu. Banyak dulu hukuman aku teh, dikunci di kamar mandi pernah, dikunci di luar rumah, dipukul, semua pernah. Tapi seperti biasa sih ya, orang tua bilangnya buat yang terbaik di masa depan. Aku saking dituntut nilai bagusnya tuh, aku kelas 6 SD pernah dapat nilai 88.
dan aku nggak berani pulang ke rumah sampai sekitar 1 jam. Aku nangis di kelas sampai guruku harus tenangin aku dulu karena aku tahu kalau misalkan aku pulang ya aku bakal dimarahin gitu. Terus aku pernah dapat 98 and I was so excited to see my dad's reaction, tapi dia kayak bener-bener cuma 98, nanggung banget, nggak bisa 100. Aku kaget banget dong kak, karena aku yang anak kecil nggak paham kenapa papaku kayak gitu. Menurutku aku ngerasa unworthy of love di SD. Aku juga nggak bisa sebutin apa aja bentuk yang dilakuin sama orang tua aku, tapi begitulah basic aja. Di SD aku juga dibully karena katanya aku si pinter, dan aku aku nggak boleh dideketin gitu. Terus juga aku pernah dikunciin dari kelas pas kelas SD, kelas 6 SD dulu karena katanya nggak mau nerima orang pinter di kelas itu. Jadi aku jujur ketekan banget juga sih kak, aku diomongin di depan mata aku sendiri, difitnah juga pernah, pokoknya gitu deh. Tapi it gets better ketika aku mau lulus sih. Oh iya, sebelumnya aku lupa nanya, boleh tahu nggak kamu sekarang kelas berapa deh? Aku itu kak, aku sekarang kelas 2 SMA. Ini boleh, itu nggak boleh lanjut lagi nggak? Oh iya, iya boleh. Ini aja, lanjutin aja ceritanya. Jadi terus sejak aku SMP masih ya kayak gitu kak. Bedanya lebih ke verbal juga deh. Banyak banget yang menurutku bikin aku benar-benar sakit hati. Aku setiap dibentak itu selalu diem kak. Cuman aku takut, kayak ketakutan dalam diri aku memuncak banget, tapi ya nggak bisa diungkapin. Sampai suatu hari aku lagi piket di sekolah, terus teman aku ngebentakin aku gitu. Di situ pertama kalinya aku kayak luar biasa panik sampai nggak bisa napas. Badan aku gemetaran juga, jadi nggak bisa pulang. Sejak hari itu aku eh mulai dengar suara dia di kepala gitu, cuman suara-suara jelek banget. Yang ini kayak ngada-ngada, tapi setiap aku lagi at my lowest terus merem itu pasti aku lihat bayangan orang, tapi orangnya semacam ngehantuin aku buat, maaf ya kak, kayak kill myself gitu. Dia bilang lebih baik aku mati, terus dia yang gantiin aku hidup. It was scary sih. Orang tua aku juga benar-benar nggak pernah lihat effort aku dalam berbagai hal, cuma lihat hasilnya aja. Terus dulu sekecil apapun salah aku, mereka emang ngomongnya kasar sih. Aku pernah diusir dari rumah cuman karena aku kesel pas papaku nyempratin air ke aku gitu. Ya aneh deh pokoknya. Tapi yang aku kesel, setiap mereka bikin aku sakit hati, mereka tiba-tiba bakal jadi baik lagi dan ngebikin aku nggak bisa marah ataupun kesel sama mereka. Tapi malah aku merasa bersalah. SMA sih a little bit better, tapi menurut aku merasa aku aneh beberapa waktu ini. Aku tipe mendem sih orangnya, jadi marah, sedih, kesel, seneng, semua ya dipendem aja. Terus udah lama banget aku ngerasa dadaku sakit luar biasa gitu loh, nyeri, kayak ada sesuatu yang menghantam dada aku setiap hari. Kadang juga aku suka gemeter satu badan padahal aku lagi nggak kenapa-napa juga. eh Terus oh iya, suatu hari aku dengar kabar kalau misalkan papa aku itu sakitnya makin parah, dan aku bingung harus bereaksi gimana. Inner self aku marah banget sama dia, tapi kasih sayangku juga besar banget. Aku bener-bener mau permintaan maaf dari dia yang dimana cuman pernah aku dapetin sekali, sekali dalam 16 tahun aku hidup. Dia berkali-kali manipulasi perasaan aku dan aku sadar itu, cuman aku tetap maafin. Aku kayak mikir pas denger kabar itu tuh, should I be this sad? Sampai aku benar-benar nangis, merasa bersalah karena nggak bisa merasakan emosi apa-apa. Padahal itu orang tua aku sendiri. Sedih enggak, senang juga enggak. Sampai sekarang ya udah aku masih begini aja sih kak. If you ask how I feel, honestly aku nggak bisa jelasin juga karena too much feelings yang nyampur, apalagi aku sendiri, dan nggak bisa berbagi sedihnya ke siapapun kecuali kayak gini kan. Ditanya benci apa enggak, jelas enggak sih, cuma jauh dalam hatiku ada perasaan yang bener-bener kayak
udah gitu ke shutdown aja. Gitu aja dulu sih Kak, aduh ini panjang banget ya. Enggak apa-apa, it's okay. Eh, ini ya pasti susah ya jadi anak tuh serba salah mau ngasih perlakuan kayak gimana ke orang tua. Dan akhirnya kamu cuma bisa mendem aja, entah itu marah, kesel, atau sedih. Kalau kamu bilang kamu ngerasa bersalah, sebenarnya nggak ada yang salah kok. Apa yang kamu rasain itu valid. Kekecewaan kamu sama sikap orang tua kamu itu emang nggak bisa dipungkiri kan, karena kamu juga ada alasan kenapa kamu begitu. Sorry nih, tapi boleh gak aku tanya lagi? Kalau misalkan kamu lagi down gitu, marah lah atau kesel gitu, kamu ngelampiasin atau merilis emosi kamu itu kayak gimana? Ada cara nggak, kayak misalkan kamu lagi kesel banget nih, terus kamu kayak ngelampiasin marah kamu tuh kayak gimana gitu? Oh iya Kak, sebelumnya ini makasih banyak ya Kak, this is so comforting banget jujur. Oh, dan buat pertanyaan tadi, aku ngelampiasinnya biasanya ke tidur sama nangis. Tapi nangis tuh jarang banget karena nggak pernah keluar juga itunya, apa, air matanya. Jadi biasanya lebih ke tidur sama makan gitu, sering banget kalau misalkan lagi stres, capek, tuh aku makannya jadi banyak gitu. Oke, jadi kamu ngelampiasinnya ke tidur sama makan ya, berarti mostly gitu, kebanyakan. Itu dilampiasin kayak gitu tuh biar mengalihkan dari emosi kamu aja kah gitu? Maaf juga nih, aku nanya lagi nih, ini maaf banget ya. Kalau misalkan gak mau jawab juga gak apa-apa yang ini, tapi aku mau tanya, kamu pernah gak kayak ngelakuin atau kayak kepikiran aja gitu buat ngelakuin hal-hal yang negatif gitu, kayak misalkan contohnya self harm gitu? Hmm, apa, kalau misalkan yang tadi yang makan sama tidur itu, aku kayak gitu sih sejauh ini biar emosi aku keredem juga sih Kak, jadi ke apa sih, surut gitu. Nah sebenarnya nanti abis itu tuh beralih ke dada aku pasti sakit gitu cuman jadi lebih tenang. Kalau untuk self harm pernah sih Kak, tapi nggak berwujud di tangan aja gitu. Aku juga pernah kayak drown my head ke bak mandi selama mungkin sampai tenang gitu. Terus pernah juga nggak makan terus-terusan kayak semacam gitu sih Kak. Nah berarti ini ya apa namanya, pernah ya ngelakuin self harm gitu. Terus setelah ngelakuin itu apa yang kamu rasain gitu? Ini yang ngelakuin setelah ngelakuin self harm, bukan yang makan atau tidur itu. Jadi setelah self harm nih, misalkan kayak tadi apa, drown your head atau di tangan, itu apa yang kamu rasain? Oh ya, ini juga anyway, kalau misalkan kamu ke trigger atau ada hal-hal yang bikin kamu gak enak itu, kamu boleh ini ya langsung kasih tahu aja, bisi aku terlalu jauh nanyanya atau gimana. Enggak ke trigger sih Kak, sekarang I'm completely fine with all of this. Puji Tuhan udah setahun juga clean dari self harmnya. Terus tadi apa itu ya yang dirasain ya? Lebih ini sih, aku lebih ke kosong tapi tenang. Jadi dalam diri aku tuh ngerasa kosong, gak ada apa-apa, kayak gak ngubah perasaan apapun, tapi ngerasa tenang aja gitu karena aku ngerasa gak bisa kalau misalkan aku gak ikut sakit juga. Istilahnya gak adil kalau pikiran aku aja yang sakit. Oke, jadi self harmnya kamu itu bentuk kayak apa ya, empati gitu kali ya, empati kamu sama rasa sakit yang ada di pikiran kamu. Jadi seolah-olah anggota anggota tubuh kamu itu mau memiliki rasa sakit yang sama kayak pikiran kamu, dan kamu ngerasa tenangnya karena kamu rasa kamu udah berbagi rasa sakit secara adil gitu ya. Jadi nggak mengurangi perasaan apapun, justru kayak membagi-bagi rasa sakit itu ke bagian-bagian tubuh yang lain ya. Nah, itu tadi merupakan cuplikan dari gerakan You Know You yang telah saya lakukan. Semoga ini bisa membangkitkan kesadaran dan semangat teman-teman agar lebih bisa aware lagi terhadap isu-isu kesehatan mental. I can, now you can. Sekian
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.